Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah sampai ke Pondok Pesantren Barakatul Islah, Geragai, Tanjung Jabung Timur. Ini tahun ini mulai menerima santri baru. Silahkan mau daftar, ayo mondok ke Barakatul Islah. Insya Allah berkah Barakatul Islah, keberkahan dalam perdamaian. Ini luar biasa, pesantrennya masih baru. Ada pohon kurma Sumatera. Ini kurmanya orang Indonesia nih. Kurma Indonesia sawit banyak. Ini lokasinya, alhamdulillah. Jangan matikan teruskan. Ini lokasinya. Nah, itu pembangunan. Silakan yang mau bantu sama jariah, silakan. Untuk bangun asrama putra putri, nomor rekeningnya ada di bawah ini. Ya, nomor rekening ada di bawah ini. Ah, di situ pembangunan juga. Asrama juga. Asrama itu juga asrama. Kekurangannya apa? Nah, ini tempat pengasuhnya. Bagi yang para YouTube, para penonton yang mau berjariah, silakan bisa jariah di rekening bawah ini ya. Jangan lupa kunjungi channel Darbut Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah di kediaman pengasuh Pondok Pesantren Barakatul Islah, Geragai, Tanjung Jabung Timur. Ini pondok pesantren yang ketiga kami kunjungi hari ini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di sebelah kanan saya ditemani oleh Ketua KPP Kabupaten Bungo, yaitu Ustadz Kris Januar. Sekaligus beliau juga Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Sungai Arang Bungo. Yang sebelah kiri saya pengasuh Pondok Pesantren Barakatul Islah, yakni Kiai Hizbullah Maksum. Alhamdulillah beliau sudah menjamu kami sampai sekarang. Alhamdulillah melihat keadaan pesantrennya luar biasa perkembangannya, meskipun baru berdiri ya Kiai ya, baru tahun ini penerimaan santri barunya. Ini mau bertanya Pak Kiai. Yang pertama, kenapa namanya Barakatul Islah? Pesantren ini dinamakan dengan Barakatul Islah. Sebelumnya kita sama-sama berjuang di Pondok Pesantren Barakatul Islah, Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi untuk meluaskan atau memperlebar atau mengembangkan jariah orang tua kami, yaitu Bapak Kiai Maksum, kita mendirikan pondok pesantren yang disebut dengan Pondok Pesantren Barakatul Islah agar mendapatkan berkah dari Al-Islah. Jadi makanya kami namakan Pondok Pesantren Barakatul Islah. Begitu. Jadi karena ini pernah mengabdi di pondok induknya Al-Islah di Kuala Jambi, lalu sekarang mengembangkan sayap mendirikan pondok pesantren yang bernama Barakatul Islah, agar berharap keberkahan Al-Islah yang di Kuala Jambi belubar ke Barakatul Islah Geragai ini. Nah sekarang Pak Kiai, kami nanya ini lokasinya berapa luasnya? Kurang lebih sekitar 1 hektar sementara. Lebih kurang 1 hektar sementara ini. Berarti mau mengembangkan lagi? Insya Allah mudah-mudahan. Ya Alhamdulillah, amin, mudah-mudahan. Ini pembangunan yang sudah ada berapa gedung? Baik. Masih berjalan 3 gedung. 3 gedung. Ya, dalam Ya. yang asrama putra, Sama putra, asrama putri. sama putri. Nah, jadi tahun ini mulai kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren ini sudah mulai. Insya Allah. Insya Allah. Jadi pembangunannya itu mulai tanggal 17 Rajab. 17 Rajab 17 Rajab awal pembangunan. awal pembangunan. Berarti sebagai hari lahirnya 17 Rajab 17 Rajab mulai pembangunan. Lahirnya
lahirnya tanggal sebelumnya. 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 Ya. Oh. Mulai ditempati Mulai Dari tempatin tanggal 15 Ramadan. 15 Ramadan mulai tempatin Ramadan tahun ini. Alhamdulillah ini baru mulai 3 gedung ya. Gedung pengasuh, rumah pengasuh sama asrama putra dan putri ya. Ini kalau boleh tahu Pak Kiai, sistem yang diajarkan di sini metode pesantrennya apa? Salafiyah kah? Ada apa formalnya, di modern atau bentuk lain? Untuk gambarannya yang jelas insya Allah untuk perjalanannya kita fokus di salafiyah. Fokus Salafiyah. Fokus di salafiyah walaupun di situ nanti untuk formalnya masih belum ada gambaran dalam arti kata ya boleh jadi mungkin SMP, boleh Sambil jadi berjalan boleh gitu ya? jadi mungkin PPS. PPS ya. Karena kalau PPS itu lebih bisa fokus. Berarti sambil berjalan gitu ya. Sambil Jadi berjalan. sekarang yang sudah baku itu Salafiyahnya ya. Salafiyahnya. Jadi bentuk seperti ya para pemirsa perlu ketahui Salafiyah itu sejenis pondok pesantren yang non formal yang pada berkotak atik dengan kitab kuning atau kitab gudul gitu. Iya. Dengan metode ada yang slogan, ada yang lain gitu. Jelas ketak-ketiknya non formal tapi santrinya pakai sarung, lalu dia ngaji sama kiai pakai kitab kuning, itu metode Salafiyah. Namun kita tetap memperhatikan formal Formal ya. pendidikan formal santri ya, apakah nanti melalui PPS Ya, atau SMP atau sanawiyah ini masih sambil berjalan. masih sambil berjalan Yang dulu. jelas santri tamatan dari Barokatul Islah ya bisa meneruskan pendidikannya. Yang penting keluaran dari sini nanti bisa melanjutkan ke Melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi. Namun di perjalanannya untuk pendalaman kitab kuningnya itu bisa maksimal. Oh, bisa maksimal ya. Jadi ada metode khusus dalam Salafiyahnya. Untuk metode kitab kuningnya Iya. kita ngambil metode Amsilati. Oh, metode Amsilati Jepara berarti. Iya. Jepara. Jepara. Jadi sudah berjalan metode itu. Alhamdulillah sudah. Sudah berjalan. Sudah. Alhamdulillah. Sudah berapa orang dari metode Dulu kan kita sama-sama di Alis. Asra? Untuk yang ada di sini santri barunya itu kan Ya, belum hadir, namun kita membawa membawa sebagian Sebagian. santri dari Al-Islah untuk pembelajaran metode Amsilati Amsilati. terus berjalan. terus berjalan. Jadi walaupun nanti santri baru belum hadir, Hadir. kita untuk pembelajarannya itu sudah mulai sejak tanggal 15 Ramadan kemarin. Jadi kita menempati Oh, itu iya, betul. langsung kita Iya, iya, iya. ngaji kitab gitu, sekaligus juga mempelajari metode Amsilati. Ini Artinya keistiqomahannya keistiqomahan berusaha berarti kita masih jaga. tetap bawa kepada ke belakang Islam. Masih banyak tanya lagi. Jadi ini mau tanya ini kan belakang Islam kan baru nih. Ada punya target tahun ini berapa santri yang masuk? Apa sudah ada pendaftaran atau berakhir pendaftarannya kapan? Biar pemirsa tahu kalau ada yang mau nitipkan anak di sini, mau mempercayakan, mengamanahkan kepada pengasuhnya untuk dididik sebagai kader generasi Yang Islam. jelas mulai saat ini sudah kita buka. Kalau buka. kalau tutupnya kita tidak ada. Tidak ada, buka terus, Jadi buka terus. buka terus. Kapan Kapanpun, mendaftar kita terima. pemirsa, kapanpun yang mau mendaftar Nah, tetap dibuka. tetap dibuka. Hari ini sudah dibuka dan tidak akan ada tutupnya. Tidak ada tutupnya. Terima terus. Terima terus. Siapapun mau berminat, terima terus. kalau bisa balik ke Jawa berarti Kan banyak sekarang nih Iya. santri Jambi yang sulit karena COVID-19 ini, sulit untuk meneruskan santri-santrinya mondok di Jawa. Iya. Mungkin ini salah satu solusi. Solusi metodenya sama yang di Jawa, tetapi ada di Geragai Tanjung Jabung Timur. Nah, inilah solusi bagi santriwan-santriwati yang orang tuanya mungkin belum percaya atau masih khawatir tidak bisa kembali ke Jawa, bisa solusi di Pondok Pesantren Barakatul Islah. Nah, ini yang terakhir sebelum saya minta tanggapan dari
Ketua FKPP Tanjung Jabung Timur, FKPP Bungo. Terakhir, masalah pendidikan di sini bagaimana pembiayaannya? Biar pemirsa tahu bagaimana sistemnya, apa masak sendiri atau dimasak atau diolah oleh pesantren dan berapa biayanya. Yang jelas untuk biaya bulanan santri. Iya, santri. 450.000 per bulan. Per bulan. Itu Murah banget tuh. Sudah termasuk makan. Makan di situ. Iya. Uang belajar di situ. Sudah, Semua komplit. Sudah. Wah, murah banget nih. Ini pesantren yang murah, yang luar biasa, Iya. berkualitas, metode yang bagus tapi murah meriah. Iya. Berarti memang benar-benar ini santri datang sini bayar buat uang bulanan makannya 450 tapi komplit semuanya ada. Ini murah nih. Jadi pemirsa yang ini solusi terbaik untuk para santriwan santriwati yang di Jambi tidak bisa mondok lagi di luar Jambi. Ini solusi murah tapi berkualitas. Nah, sekarang kami beralih kepada ini kan teruskan dulu. Iya. Jadi Pondok Pesantren Barokatul Islah ini memang berdirinya baru tahun 2020. Namun kita menangani pondok pesantren itu sudah sejak tahun 2001. Jadi kita di Pondok Termas 4 tahun, kemudian melanjutkan mendirikan pondok pesantren Al-Islah beserta orang tua itu tahun 2005. Jadi tahun 2005 sampai 2020 kita mendirikan pondok pesantren Barokatul Islah untuk estafet kepemimpinan yang ada di pondok pesantren Al-Islah diteruskan oleh abang. Jadi walaupun baru pondoknya tapi kita sudah lama terbiasa di pondok pesantren, ngabdi di pondok pesantren. ngabdi di pesantren. Gitu. Jadi Kiai Hizbullah ini hanya pesantrennya saja yang Barokatul Islah ini baru berdiri pada tahun 2020. Namun tetapi beliau ini sudah punya segudang pengalaman. Dari mulai di Pondok Pesantren Termas saat itu sudah mengabdi, setelah itu lalu kembali ke Kuala Jambi bersama orang tua meneruskan perjuangan di Pondok Pesantren Al-Islah. Sampai 2020 ini baru berdiri Barokatul Islah. Wadahnya yang baru, orangnya tetap orang lama yang sudah berpengalaman. Ini yang luar biasa. Dan beliau juga termasuk ketua FKPP Tanjung Jabung Timur, Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Pesantren se-Tanjung Jabung Timur, dan sekretaris FKPP Provinsi Jambi, Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Pesantren Provinsi Jambi, ini sekretarisnya. Dan juga di Nahdlatul Ulama, jabatan Wakil Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan di apa lagi? IAPT Ikatan Alumni Pondok Termas Jambi. Alumni Pondok Termas Jambi sebagai ketua ini. Dan insya Allah nanti beliau akan mengabdikan diri juga di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Insya Allah kita doakan maslahat untuk Basnas Tanjung Jabung Timur akan berbuat untuk pesantren se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kita kembali ke tanggapan ini. Sebelah kanan saya Ustadz Kris Januar yang ketua yayasan Al-Ikhlas ke Bungo, Sungai Arang ya. Dan juga ketua FKPP yang baru nih. Yang baru Kabupaten Bungo. Ustadz, ini kita sudah sampai di Barokatul Islah. Tadi sudah ke Nipung, Hafizun Alim. Sebelumnya kita nginap di Jali Nabi. Hari ini sekarang Barokatul Islah. Tanggapannya bagaimana? Ini berbagai macam pesantren macam timur tapi berbeda metode. Tapi tujuan tetap sama. Tanggapan Ustadz bagaimana? Justru itulah kekayaan dari dunia pendidikan pesantren, kan? Dengan berbagai macam metode, berbagai macam cara, itu kekayaan Nusantara kita. Banyak pilihan. Ada orang tua yang suka dengan anaknya yang Quran, ada pilihannya. Ada yang suka kepada kitab kuning, ada pilihannya. Jadi itu memperkaya pilihan masyarakat sehingga hazanah kepesantrenan itu semakin lengkap khususnya di Jambi, Tanjung Tim, dan umumnya di Provinsi Jambi. Gitu. Ini Ustaz, bagaimana saran
Ini mungkin Ustadz ini betul pengalaman di Jakarta lama mengolah suatu yayasan yang besar yang secara profesional. Bagaimana orang-orang pesantren yang ada di Persija Jambi ini bisa menjadikan pondok pesantren ini pondok pesantren yang produktif, ya mandiri, bisa menghasilkan, bisa berkarya dan bisa menghidupi pesantrennya tanpa, bukan berarti mengecilkan bantu yang lain, tetapi bisa kalau bisa membantu masyarakat sekitar baik secara ilmu pengetahuan maupun perekonomian. Bagaimana saran Ustadz bagaimana bisa menjadi pesantren produktif? Ya ini sesuai, agak sulit juga ya ngomongnya ya. Kalau dilihat contoh banyak pesantren yang sudah produktif ya. Nah. Contohkan Gontor Ya. ya. Atau kalau Sidogiri. Sidogiri. Kan kalau kita berpatokan kepada pesantren besar. Cuma secara teknis pengelolaan produktivitas pesantren itu lebih kepada cara berpikir para pimpinan dan pengasuhnya. Gitu, cara berpikir kan. Ketika hendak memajukan pesantren dengan pengelolaan produktivitas, maka konsekuensinya dua, antara mengelola manajemen organisasi kepesantrenan dengan manajemen pendidikan keagamaan itu harus dipisah. Karena berpikir manajemen pengelolaan aset organisasi itu berbeda dengan cara manajemen pendidikan keagamaan yang sangat kental sekali dengan tradisi yang dengan guru, bagaimana adab dengan akhlaknya gitu. Saya pikir ini kembali kepada cara berpikir para kiai, para pengasuh. Ada beberapa contoh, misalnya kiainya memisahkan yayasan untuk pengembangan. Beliau fokus kepada pendidikan. Sebagaimana telah dicontohkan oleh pesantren-pesantren besar kita di Jawa misalnya. Itu saja. Tinggal cara berpikir. Nah, salah satunya banyak pesantren yang sudah produktif. Ada yang memakai konten YouTube gitu kan untuk menggalang dana gitu kan. Ada yang kemudian sawit ya. Ada yang menggunakan metode jamaahnya diajak untuk bersedekah, banyak sekali. Seperti beternak kambing, Betul, ayam betul. gitu. Banyak caranya. Ya gitu ya Ustaz. Ya kita pemirsa, kita sudah dapat bahwa solusi negeri kita harus menjadi negeri santri itu biar generasi berikutnya tambah baik, maka harus minat anak-anak yang masyarakat Jambi khususnya yang mau melanjutkan ke pondok pesantren, banyak pilihan hari ini. Bisa ke salafiyah, bisa ke tahfiz seperti dari Nabi, bisa yang tahfiz modern seperti Hafizun Alim, dan juga seperti yang lain seperti Ustadz ini di Al-Ikhlas Semarang, bisa saja sistem modern tapi kualitas salafiyah gitu ya. Mungkin pemirsa, ini channel ini akan tayang di YouTube lewat channelnya Jari Nabi Sukran Maksum, channel Sukran Maksum. Dan bagi para pemirsa yang mau beramal jariah, ayo kita rame-rame masuk surga. Ini program rame-rame masuk surga. Ayo kita rame-rame masuk surga. Program ini program baik karena satu butir yang kita jariahkan di pondok pesantren, insya Allah akan jadi keberkahan dan jadi amal jariah kita sampai hari kiamat. Silakan yang mau donasi untuk Barakatul Islah, nanti rekeningnya akan kami tayangkan di bawah ini. Dan jangan lupa kunjungi channel Darhub Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.